Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, ini adalah lalu kemudian kenapa kita akhirnya merumuskan perda? Karena sekali lagi sampai sekarang perdebatannya adalah RUPM itu dibuat peraturan kepala daerah atau peraturan daerah. Karena sampai sekarang panduan konkretnya yang bicaranya nggak ada. Tapi kalau kita lihat, lihat pasal 13 Undang-Undang Sistem Rembanas. RPJP nasional ditetapkan oleh undang-undang. RPJP daerah ditetapkan oleh dengan peraturan daerah. Jadi dokumen pembangunan jangka panjang, dokumen Rembangda, dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah ditetapkan dengan Perda. Payung 1. Jadi kenapa RUPM jangka panjang daerah pakai Perda? Lalu mau lihat di pasal 19 Undang-Undang Nasional dan Bangnas. RPJM nasional dengan peraturan presiden. Oke. Tapi lihat RPJM daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Oke ya, dua ya. Jadi tapi lihat di mengenai Pemda nih, pasal 26. Jadi di dalam Undang-Undang 25 2004 mengenai Sisdiknas dan Bangnas ada dua pilihan. Akibatnya bahwa RP yang sifatnya jangka menengah ditetapkan oleh peraturan kepala daerah jangka menengah. Tapi Bapak dan Ibu punya RPJMD kan, ditetapkan oleh Perda. Jadi apakah Bapak Ibu salah? Tapi kalau sudah jangka panjang enggak ada persoalan lagi. Eropa mana jangka panjang daerah, jadi harus tetap dengan Perda. Jadi kalau bicara RPJMD, kemudian dengan peraturan yang sifatnya jangka menengah lainnya di daerah harus dengan peraturan kepala daerah cukup. Kalau kami ke nasional kan RPJMD MN, RPJMN, makanya dengan cukup dengan Perpres kan. Nah, tapi kemudian direvisi oleh pasal 224 Undang-Undang Pemda. Bunyinya gini, RPJPD dan RPJMD sebagaimana satu ditetapkan dengan Perda. Jadi artinya apa? RPJPD dan RPJMD dengan Perda. Dia pakai, ini kan 2014. Ini 2004. Ini 2014, 2004. Pakai pasal ini, Pak. Peraturan yang lebih baru mengesampingkan atau mengadakan peraturan yang lama. Lex posterior, derogat lex priori. Akhirnya orang daerah ini dipakai ini. Padahal kalau pakai undang-undang mengenai 25 2004 mengenai Sisdiknas dan Bangnas, harusnya RPJMD pakai per BUP boleh. RPJMD pakai per BUP bupati boleh. RPJMD pakai per wali boleh. Kalau pakai undang-undang 25 2004. Tapi sekali lagi pakai asas tadi. Akibatnya keluar lahirlah namanya undang-undang mengenai 23 tahun 2014 mengenai Pemda, ternyata harus dengan Perda. Makanya RPJMD-nya Pak Bupati, Wali Kota, dan Gubernur pakai Perda. Nah, kemudian akhirnya keluarlah ini verifikasi. Kepmendagri nomor 901 12890 tahun 2005, turunan dari kalau nggak salah Permendagri 90 tahun 2019 deh. 90 tahun 2019. Akhirnya nomenklatur yang kita bicara LPM adalah bicaranya adalah Perda. Ditetapkan oleh Permendagri itu. Kepmendagri tersebut bahwa pakailah dengan perda ketika bicara RUPM. Jadi semoga perdebatan mengenai apakah RUPM itu harus perkada itu perbub atau perwali, saya pikir kita abaikan sudah, kita tetapkan saja saat ini adalah dengan perda. Karena dasar pemikiran dari sini. Jadi sekali lagi ketika bicara namanya ketika tentang verifikasi dari Kemendagri sudah jelas itu. Bahwa kalau bicara namanya RUPM itu harus outputnya adalah dokumen dengan indikatornya adalah perda